عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وأهل البيت وأنصاره وسلطان الأرض الشيخ عبد القادر جيلاني اسمي لحضرة الشيخ أبي حسن الشاذلي اسمي لحضرة الشيخ أبو عبد الله الإسكندري ببركته وشفاعته وكرامته ودعائه ولجميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وأولادنا وأقربائنا ومشايخنا ومعلمين كلهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. Idza taba, halaman 8 paling bawah. Idza taba tatkalana taubat. Idza taba tatkalana ketika bertaubat. Sapa al-abdu hamba. Idza taba tatkalana bertaubat sapa al-abdu hamba. Farahat maka bebunga. Farahat maka senang bihi kelawan abad apa daruhu rumahi abad. Apa daruhu rumahi abad. Minal jannati saking swarga. Wa tafrahu dan bebunga dan bahagia bihi kelawan abad. Apa as-sama'u pira-pira langit wal ardu dan bumi. War rasulu dan rasul sallallahu alaihi wasallam. Fal haqqu maka utawi Allah kang hak. Fal haqqu maka utawi kang hak. Gitu aja. Subhanahu maha suci Allah. Lam yarda ola ridho sapa Gusti Allah. Lam yarda ora ridho sapa Gusti Allah antakuna nyentaana sapa sira iku muhibban wong kang demen. Dan Allah tidaklah ridho ketika engkau menjadi orang yang suka, bal mahbuban, tetapi wong kang dicintai atau wong kang demen, didemeni. Bal mahbuban balik wong kang dicintai. Wa aina dan iku endi. Wa aina dan iku endi. Wa aina dan di mana al mahbubu utawi tempat wong kang dicintai. Al mahbubu utawi tempat kang dicintai minal muhibbi saking wong kang dicintai. Uffin kelawan sangat luas atau sangat temene jember. Uffin juga ada sebuah makna yang artinya sangat tercela gitu ya. Li'abdin maring hamba, li'abdin kepada seorang hamba ya'lamu kang mengetahui sapa abd. Ya'lamu mengetahui sapa abd. Ihsanal muhsini kebaikan zat kang diberi kebaikan. Ihsanal muhsini kebaikan zat kang beri kebaikan. Fayastari'u lan berani-beraninya sapa siman. Fayastari'u maka berani-beraninya sapa siman ala ma'siyatihi ing atase maksiate siman. Walakin ma'arafa dan tetapine ora weruh sapa siman
walakin ma arafa, dan tetapi na ora weruh ihsanahu ing kebaikannya Allah, ihsanahu ing kebaikannya Gusti Allah, sapa man wong, sapa man wong ataro kang mili sapa siman isyanahu ing pira-pira kemaksiatane siman, isyanahu ing pira-pira kemaksiatane siman, wa ma arafa lan ora weruh, wa ma arafa lan ora weruh qadrahu ing pangkate Gusti Allah, qadrahu ing pangkate Gusti Allah, sapa man wong lam yuraqibhu kang orang ngawasi sapa Allah ing man. Udah. Wa ma rabiha, wa ma rabiha lan orang netek lan orang untung, wa ma rabiha lan tidaklah untung, wa ma rabiha lan orang untung sapa man wong istagola kang ketungkul atau yang istagola yang sibuk sapa siman bi ghairihi kelawan selain Gusti Allah, bi ghairihi selain, bi ghairihi kelawan selain Gusti Allah. Fa'alima maka weruh sapa siman annan nafsa sesungguhnya nafsu, fa'alima maka weruh sapa siman annan nafsa sesungguhnya nafsu ikut tad'u ngajak, ikut tad'uhu ngajak apa nafsu ingman ilal halakati maring kehancuran, ilal halakati maring kehancuran. Fatabi'aha maka mengikuti sapa siman ha ing an-nafsu, fatabi'aha maka mengikuti sapa siman ing nafsu. Wa alima dan mengetahui sapa siman, wa alima dan mengetahui sapa siman annal qalba sastuhune hati, annal qalba sastuhune hati iku yad'uhu ngajak apa al-qulub al-qalba iman ila rasdi maring kepada petunjuk, ila rasdi maring petunjuk, ila rusdi maring petunjuk. Fa'asahu maka maksiat sapa siman ing qalb, fa'asahu maka maksiat sapa siman ing al-qalbu. Wa alima lan weruh sapa siman, wa alima lan weruh sapa siman qadral mu'si, bukan muqso ini ya, bukan muqso, qadral mu'si kedudukannya zat kang den maksiati, qadral mu'si kedudukannya zat kang dimaksiati. Fawajahuhu maka utawi ngadepnya siman atau tetapnya siman iku bil maksiati kelawan kemaksiatan. Walau alima dan lamun meruh kalau saja seorang itu mengetahui, walau alima dan lamun meruh sapa siman ittisafahu ing pira-pira persipatane Gusti Allah, ittisafahu ing pira-pira persipatane Gusti Allah,
maqabilahu maka orang ngadep sapa siman ing Gusti Allah. Maqabilahu maka orang ngadep sapa siman ing Gusti Allah biwujudi maksiatihi kelawan wujude kemaksiatan siman. Biwujudi maksiatihi kelawan wujude kemaksiatannya siman. Wa alimalan weruh sapa siman qarba maulahu ing parke pangerane siman. Qarba maulahu ing parke pangerane siman. Wa annahu lan setuhune Gusti Allah. Wa annahu lan setuhune Gusti Allah iku yarahu ningali sapa Gusti Allah hu ing man. Yarahu ningali sapa Gusti Allah ing man. Fasara'a maka bersegera atau bersungguh-sungguh sapa siman. Fasara'a maka bersungguh-sungguh sapa siman lima maring barang anhu saking ma nahahu kang nyegah sapa Gusti Allah ing man. Wa alima lan weruh sapa siman atharon dzambi ing asare dosa. Atharon dzambi ing asar bekas dari sebuah dosa. Al-murattabi kang tersusun. Al-murattabi kang tersusun alaihi ing atas siman. Dunya ing dalam dunya wa ukhra dan ing dalam akhirat. Dunya ing dalam dunya wa ukhra lan ing dalam akhirat. Wa ghaiban dan tersembunyi. Wa syahadatan dan tersaksi maksudnya sebuah kesaksian tersembunyi dan maksudnya wa syahadatan dan terlihat. Wa syahadatan dan terlihat. Famastahya maka ora wirang atau malu sapa siman. Famastahya maka ora wirang sapa siman min rabbihi saking pangerena siman. Walau alima dan lamun weruh sapa siman annahu sesungguhnya siman iku fi qabdatihi ing dalam genggamane Gusti Allah. Lamma qabilahu ora berani sapa siman. Ora berani sapa siman ing Gusti Allah bimukhalafatihi kelawan nyulayani Gusti Allah. Bimukhalafatihi kelawan nyulayani Gusti Allah. Sekarang kita sudah masuk kepada akhir daripada bab mutabi'atur rasul, bahwa salah satu bentuk bagaimana diri kita ingin mengikuti daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu salah satunya adalah dengan cara membersihkan diri. Bahwa proses membersihkan diri haruslah dengan sebuah cara sebagaimana yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan sebuah taubat. Karena ketika seorang itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dikatakan farahat bihi daruhu minal jannah. Maka sebuah jaminan yang Allah akan berikan kepada orang yang bertaubat
ketika nanti pada hari kiamat orang tersebut Allah akan masukkan dirinya ke dalam surga. Bukan hanya dengan sebuah janji orang yang bertaubat dengan sebenar-benarnya taubat kepada Allah, bukan hanya dimasukkan ke dalam surga, akan tetapi orang yang bertaubat ini akan senantiasa menjadi orang yang dibahagiakan, orang yang senantiasa dirindukan. Oleh siapa? As-sama'u wal ardu war rasul. Jadi kalau orang yang bersih dari segala bentuk dosa, ketika dia melakukan sebuah kemaksiatan, kemudian dia bertaubat kepada Allah, maka bukan hanya jaminan dirinya masuk ke dalam surga, akan tetapi langit dan bumi dan Rasul pun akan senantiasa menjadi orang yang bergembira terhadap orang yang bertaubat. Karena sesungguhnya Allah senantiasa tidak meridhoi diri kita menjadi orang apa? Orang yang cinta. Bukan berarti cinta kepada, maksudnya cinta selain daripada Allah. Akan tetapi Allah itu mengatakan bal mahbuban. Akan tetapi jadilah kita orang yang senantiasa dicintai. Tuh. Jadi bukan orang yang cinta, tapi kita harus menjadi orang yang terus dicintai. Gitu. Beda kalau antara orang yang cinta dengan orang yang dicintai. Biasanya yang lebih banyak sengsaranya adalah orang yang mencintai daripada orang yang dicintainya. Tuh, seperti itu. Nah, kemudian dikatakan di sini pula dikatakan ketika kita uffin li'abdin ya'lamu ihsanal muhsin fayaztari'u 'alal ma'siyati, maka amatlah dikatakan orang yang celaka atau orang yang sangat tercela ketika dia mengetahui sebuah kebaikan yang Allah berikan kepada dirinya, tetapi dia berani melakukan sebuah kemaksiatan. Makanya uffin li'abdin ya'lamu ihsanal muhsin fayaztari'u 'ala ma'siyatihi. Orang teramat celaka itu adalah orang yang memahami setelah diberikan sebuah kebaikan oleh Allah, akan tetapi dia menjadi orang yang bermaksiat dan durhaka kepada Allah. Kita diberikan begitu banyak kenikmatan oleh Allah, kira-kira pantas tidak bagi diri kita untuk durhaka kepada Allah? Nah, ini kan sebuah bentuk pertanyaan, ainal mahbub minal muhib. Sebuah bentuk pertanyaan. Nah, walakin ma'arafa ihsanahu min athari isyanihi. Karena orang itu tidak akan bisa mengetahui akan sebuah nilai-nilai kebaikan yang sudah Allah berikan kepada dirinya ketika di dirinya itu masih banyak sebuah bentuk kemaksiatan. Jadi semakin kita tidak mengetahui sebuah nilai kebaikan, sebuah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, karena apa? Karena begitu banyaknya sebuah kemaksiatan sehingga ini menutupi sebuah bentuk kenikmatan yang sudah Allah berikan. Nah, ini kan seperti itu. Makanya ada sebuah pertanyaan dari pertama. Kita ini biasanya kalau diberikan uang, diberikan sesuatu, kita cinta kepada barangnya atau kepada orang yang memberinya. Kalau orang yang banyak maksiat, pasti dia akan berpikir, saya senang barangnya sebab saya sudah mendapatkan. Tetapi dia tertutup, tidak mengetahui siapa yang memberinya. Gitu. Nah, makanya kalau zaman sekarang itu ada istilahnya, udahlah kalau kita berbuat baik, sedekah itu harus nongol biar kelihatan jelas orangnya, gitu. Makanya kan zaman sekarang berlomba-lomba kan.
Misalnya dapat sodakoh dari Fulan bin Fulan, namanya disebutin, ya kan? Karena apa? Karena merasa kita kalau nggak begitu nggak akan kelihatan siapa yang ngasih. Akhirnya apa? Orang cuek. Tapi kalau kita diketahui orang, oh ternyata dia yang ngasih, pasti ada sebuah bentuk penilaian yang berbeda. Yang terpenting bagi diri kita, jangan merasa menjadi orang yang ria dengan apa yang sudah kita berikan, gitu. Kemudian orang yang tidak mengetahui akan sebuah kebaikan yang Allah sudah berikan kepada diri kita, apalagi karena dia merasa bahwa dirinya ini tidak pernah mengawasi atau diawasi oleh Allah, padahal Allah senantiasa mengawasi dia. Akhirnya apa? Kita sebagai manusia akhirnya bebas-bebas aja selama di dunia ini. Karena apa? Karena mungkin merasa diri kita tidak diawasi. Makanya perlu ditanamkan sebuah bentuk, bukan hanya sekedar iman dan Islam, akan tetapi juga perlu didasari dengan sebuah bentuk, yaitu ihsan. Kenapa? Karena yang namanya ihsan ini, kita akan senantiasa merasakan bahwa diri kita akan senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, begitu. Paham ya? Karena pada konsepnya wa marabiha man ishtaghala bi ghairihi. Karena tidak akan pernah yang dikatakan menjadi orang bahagia dan orang yang beruntung ketika dia menyibukkan dirinya selain daripada Allah. Nah, ini kan tingkatan para wali. Jadi kalau wali itu apa? Dia merasa kalau dia tidak berkomunikasi, berhubungan dengan Allah, dia akan merasa rugi. Kalau kita berbalik, kita kalau tidak sibuk dengan dunia, maka kita menjadi orang yang susah. Betul. Nah, inilah kebalikan diri kita antara pola pemikiran para ahli tasawuf dengan orang-orang awam seperti kita. Jadi semakin orientasi kita kepada dunia, maka tidaklah kita akan menjadi orang yang beruntung. Karena apa? Karena dalam dunia ini kita tidak pernah ada sebuah bentuk orientasi, sebuah bentuk akan sebuah ketaatan dan ketaatan kita kepada Allah. Gitu. Dan kita pun menyadari kenapa selama ini kenikmatan kebaikan Allah tidak pernah kita rasakan. Karena kita paham bahwa sesungguhnya yang namanya nafsu itu akan membawa kepada sebuah bentuk kehancuran. Akan tetapi kenapa kita terus mengikuti daripada hawa nafsu? Terkadang kita melihat bahwa kebaikan Allah itu dari segi materi. Ketika kita diberikan rumah yang mewah, kita akan bilang Allah itu baik terhadap diri kita. Ketika kita diberikan harta yang banyak, kita berpikir Allah itu baik terhadap diri kita. Ketika kita tidak pernah sakit, diberikan sebuah bentuk kekuasaan dan jabatan, kita berpikir Allah itu baik. Kalau kita melihat sebuah kebaikan Allah dari sisi hal itu teramat kecil bagi diri kita untuk bisa mendapatkan kebaikan Allah yang paling besar. Tuh. Jadi konsep manusia itu, Islam itu dengan jelas mengatakan janganlah, boleh kita gagal di dunia ini, boleh kita menjadi orang yang gagal di dunia ini, tetapi kita masih punya harapan. Jangan sampai kita gagal di akhirat. Tuh. Terkadang kita berusaha menjadi orang yang hebat, menjadi orang yang sukses di dunia, tetapi kita melupakan nasib kita ketika nanti kita berada di akhirat. Tuh. Nah, inilah yang menjadi sebuah dasar kenapa kita tidak boleh berorientasi secara penuh terhadap selain daripada Allah. Begitu. Kemudian
Sebagaimana kita pahami bersama juga bahwa segala bentuk kemaksiatan yang sudah kita lakukan, gitu kan, jadi akan ketemu rasanya, gitu. Karena yang namanya kitab tasawuf itu ngaji hati, ngaji rasa. Karena konsepnya apa? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Jadi mengenal diri kita dulu, baru kita bisa mengenal Allah. Makanya dalam bab yang kedua ini dikatakan bab mengikuti mutabi'atur rasul. Jadi ingat, ada perbedaan antara pendengar dengan pengikut. Kalau pendengar hanya sebatas mendengarkan, tetapi dia belum tentu menjadi orang yang ikut. Tetapi kalau orang yang pengikut, pasti otomatis sudah menjadi orang pendengar. Nah, kita ini kepada agama, kepada Kanjeng Nabi ini pengikut atau pendengar? Kira-kira. Saya rasa kita ini lebih banyak jadi pendengar. Gitu. Kenapa? Karena kita hanya dengar tapi belum tentu mengikuti apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Tetapi orang yang mengikuti secara totalitas kepada Rasulullah, otomatis dia akan mendengarkan apa yang sudah disampaikan oleh Rasulullah. Makanya benar. Zaman sekarang itu ada sebuah hadis dikatakan, inni akhafu ma akhaf kullu munafikin alimil lisan. Ada sebuah perkara yang paling aku takuti, kata Rasulullah, di mana nanti di akhir zaman kullu munafikin alimil lisan. Banyak orang-orang munafik yang akan bermunculan. Mereka pandai, luar biasa, agamanya hebat, khazanah keilmuannya, kitab apapun hebat, luar biasa. Bahkan saking alimnya, bukan hanya alim, tetapi mereka juga mampu berretorika dalam sebuah bahasa. Bagaimana merangkai sebuah bahasa itu sehingga orang itu paham. Tetapi apa? Walakin jahidun fil qalbi wal amal. Tetapi mereka alim, pandai merangkai sebuah kata-kata, hebat dalam keilmuannya, tetapi hatinya nol untuk senantiasa bertakluk kepada Allah. Bukan hanya hatinya, tetapi wal amal, perbuatannya pun, eksekusi dalam sebuah ilmu pun tidak ada. Makanya kalau kita lihat orang pintar itu zaman sekarang banyak. Titelnya berupa macam, ya kan, sekolahnya di mana-mana, pandai berbahasa, tetapi mereka tidak pandai dalam sebuah bentuk. Apa? Sebuah bentuk dalam sebuah perbuatan. Bahkan hatinya itu apa? Hatinya kosong. Dari apa? Dari senantiasa bertakluk kepada Allah. Tuh, makanya yang namanya Tajul Arus ini, bagaimana kita bisa berpikir sejauh mana sebenarnya hubungan kita dengan Allah secara batiniah kita. Nah, itu dia. Paham ya? Insya Allah. Jadi intinya, orang yang bertobat pasti akan beruntung dan bahagia. Makanya Allah pun mengatakan, wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Sesungguhnya orang yang tidak bertaubat kepada Allah, maka mereka adalah termasuk orang yang zalim.